Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Tiara yang saya hormati, Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Operation Jasa tentang service konsep di tempat kita bekerja. Di mana tempat saya bekerja adalah PDAM Tirta Selagan. Dalam proses pelayanan yang berada di PDAM Tirta Selagan, sebelum kita memulai dalam menjelaskan servis konsep ini, kita tak lepas dari yang pertama itu adalah struktur organisasinya. Di mana struktur organisasi kami adalah Bupati sebagai penanggung jawab, terus ada Dewan Pengawas, ada Direktur, dan ada Kabak Umum dan Kabak Tekniknya. Kebetulan saat ini saya sebagai Kabak Umumnya ingin menjelaskan servis konsep di PDAM. Sebelum kita memulai, kita harus yang pertama adalah bagaimana kita sesama karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Terus bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan, baik itu adalah pelanggan rumah tangga ataupun pelanggan umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit ataupun bandara. Dalam konsep servis ini, kita ingin menjelaskan yang pertama, apa itu servis konsep? Nah, di PDAM adalah menyediakan air minum bersih, terjangkau dan terpadu ke rumah tangga, bisnis, fasilitas publik melalui sistem distribusi yang terpercaya dan layanan pendukung yang responsif. Nah, di sini tentu kita ingin menyediakan air bersih. Kalau air kotor yang kita jual tentu ini tidak masuk dalam servis konsep ini. Dengan harga yang terjangkau. Nah, kami mengacu dari SOP perusahaan Perbup nomor 9 tahun 2013 tentang tarif air. Nah, alhamdulillah saat ini tarif air yang berada di PDAM Tetes Lagan termasuk yang paling rendah, yang paling murah dibandingkan tarif air lainnya yang berada di Provinsi Bengkulu. Kita meyakini bahwasanya PDAM Tetes Lagan belum seperti PDAM yang sudah maju yang berada di kota Bengkulu, baik itu PDAM Tirta Hidayah ataupun PDAM Sambar. Mereka semua sudah memulai dengan hal-hal kemajuan yang berada di wilayah mereka masing-masing. Kalau di Tirta Selagan kita baru memasang fondasi yang kokoh untuk kedepannya menjadi PDAM yang lebih baik. Nah, hal-hal yang menunjang konsep pelayanan tentu nilai utama. Pada poin ini
Apa nilai utamanya adalah air minum yang memenuhi standar kesehatan, misalnya SNI 012354/2019. Ya, ya, memang kalau tidak berstandar, ya kita juga takut menjual air. Nanti bisa pelanggan kita salah satunya gatal-gatal atau sakit perut dalam mengkonsumsi air tersebut. Selanjutnya ketersediaan air yang konstan, minimal eh, kalau tidak bisa 24 jam sehari semalam itu ya kita upayakan hidup. Kenapa demikian? Karena air adalah pokok yang paling penting dalam urusan rumah tangga lah misalnya. Kalau tidak ada air bagaimana kita ingin masak, mencuci dan lain sebagainya. Karena kita sangat ketergantungan dalam hal ini. Yang ketiga adalah tekanan air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tekanan air yang cukup ini sangat penting. Kalau tidak cukup tekanannya, maka dipastikan distribusi air yang mengalir ke pelanggan tidak terpenuhi dengan baik. Bisa jadi di pelanggan A ada airnya, di pelanggan B tidak ada air. Nah, ini adalah bentuk kurangnya tekanan air yang berada di PDAM tersebut. Nah, kita upayakan bagaimana tekanan air ini cukup. Bagaimana caranya? Ketika eh, intake kita bersih, perpipaan kita tidak ada mengalami gangguan atau kebocoran atau putus, dipastikan air ini cukup untuk kebutuhan SR saluran rumah yang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko. Suplemen servis layanan pendukung adalah yang pertama pendaftaran dan akun proses pembuatan sambungan baru. Nah, ketika pelanggan ingin mendaftar ke PDAM karena ia ingin memasang sambungan baru, kita mengikuti SOP perusahaan. Bisa jadi mereka datang ke kantor langsung, menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan lain sebagainya untuk kita proses. Kalau ini untuk pembuatan sambungan baru, perubahan data pelanggan dan akses akun online. Kenapa kita perlu online? Ya karena kita ingin mempermudah pelanggan kita untuk membayar air kalau mereka tidak berhalangan hadir untuk datang ke kantor langsung dan lain sebagainya. Mereka juga bisa mentransfer melalui bank, ATM, minimarket, dan lain sebagainya. Pemeliharaan dan perbaikan perpipaan yang bocor, baik itu perbaikan meteran, pengecekan sistem distribusi rutin. Nah, ketika bocor, setelah saya jelaskan pada awal tadi, dipastikan pelanggan tidak mendapatkan air. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan pengecekan. Selanjutnya informasi dan komunikasi, pemberitahuan, pemadaman air, status pembayaran, dan layanan komplain via telepon, chat, ataupun sosial media lainnya. Inspeksi dan penagihan, pengecekan meteran bulanan dan pengiriman tagihan. Nah, bagi pelanggan kita,
yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran air PDAM, kita juga memberikan kemudahan baginya berupa diskon atau tidak memungut apa namanya itu uang denda. Mereka kita tunggu dalam 3 bulan. Namun akan tetapi ketika mereka tidak membayar dalam 3 bulan, kita akan melakukan menyurati pelanggan tersebut, memberikan suatu surat teguran dan peringatan. Kalaupun mereka tidak mengindahkan, barulah kita mendatangi rumahnya. Kalau memang pelanggan kita tidak menginginkan sambungan airnya, kita akan lakukan pemutusan. Namun apabila kita datangi di rumah, dia membayar, maka kita tidak melakukan pemutusan. Nah, yang poin ketiga ini adalah delivery proses, cara disampaikan. Cara layanan diberikan ke pelanggan, sistem distribusi, pipa utama, pipa cabang, meteran pelanggan, rumah pelanggan. Nah, ini adalah pipa utamanya kan dari intake, lalu masuk ke pipa cabang, pipa yang agak kecil dari pipa utama, lalu dari pipa cabang ini juga disebut dengan pipa distribusi, lalu kita masukkan ke SR, meteran di rumahnya, lalu kita sampai ke bak penampung yang ada di rumahnya. Hubungan pelanggan, tim lapangan untuk memasang atau perbaikan call center dan komplain, dan tim admin untuk administrasi. Selanjutnya, teknologi pendukung sistem pemantauan tekanan air real time dan aplikasi pelanggan untuk cetak tagihan dan sensor untuk mendeteksi kebocoran pipa. Nah, kita bahas di sini sistem kebocoran pipa. Kebocoran pipa ini kan tentu kita butuh alat untuk mendeteksi di mana pastinya kebocoran tersebut. Air memang keluar dari permukaan tanah, akan tapi kita tidak tahu di mana posisi kebocoran pipa tersebut. Agar mempermudah kita dalam mengganti pipa atau memperbaiki pipa tersebut. Kita juga di kantor juga mengecek tekanan air, guna ketika air ini tekanannya kecil, maka kita akan segera melakukan pembersihan di intake-nya sehingga supaya air ini masuk ke dalam pipa transmisinya dan tekanannya bertambah kencang. Lalu bagaimana cara PDAM menangani komplain? Nah ini penting karena ini berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada umumnya adalah saluran pengaduan, pelanggan bisa melapor via call center, kan ada nomor HP kami, atau di aplikasi, website, dan sosial media lainnya, baik itu Instagram ataupun YouTube-nya. Atau langsung ke kantor cabang. Nah, kami di PDAM Tirta Selagan memiliki 4 cabang atau 4 unit. Yang pertama unit Selagan Raya, yang kedua unit Trasrunjam, yang ketiga Airman Juto, yang keempat Kota Mukumuko. Nah, ketika kita merasa unit itu jauh dari rumah kita bisa
menghubungi nomor HP. Kalau dekat dengan rumah kita, kita datang langsung ke kantor cabang, kantor unit untuk mengadu apa permasalahan-permasalahan yang berada di yang menjadi permasalahan kita di PDAM tersebut. Baik itu pipa SR kita bocor atau tidak mengalir airnya ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua, penerimaan dan pencatatan tim admin mencatat detail komplain tersebut. Kalau mereka datang langsung ke kantor cabang ataupun kantor pusat kita. Nah, ini adalah verifikasi penugasan. Jika perlu tim lapangan cek lokasi terlebih dahulu, lalu petugas ditugaskan ke tim yang sesuai. Misal tim perbaikan pipa, tim akuntansi atau tagihan. Kalau komplain masalah pembayaran air kita bengkak, ini kita harus langsung ke bagian administrasinya, bagian langganan pelanggan. Kalau masalah kebocoran, kita harus tim di lapangan perbaikan pipa. Selanjutnya penyelesaian dan pemberitahuan. Tim menangani masalah sesuai dengan tenggang waktu. Misalkan bocor, kita harus menuntaskan karena ini adalah merupakan pelayanan. Kita harus cepat dan gercep karena air itu penting. Selanjutnya evaluasi PDAM biasanya melakukan survei kepuasan kecil setelah komplain. Nah, ini juga kita lakukan untuk bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan. Jangan hanya ingin uangnya saja, namun airnya tidak kita berikan dengan maksimal. Contoh laporan pelanggan. Laporan langsung ke kantor, nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, pelanggan datang langsung ke kantor unit, memberitahukan titik kerusakan dan pihak kantor memberitahukan ke bagian lapangan agar segera ditindak atau diperbaiki. Jika pelanggan melapor kerusakan via aplikasi atau HP ataupun segala macam, minimal 1 jam tim lapangan sudah cek pipa di lokasi dan melihat kerusakannya dan memberitahukan ke pelanggan kapan airnya akan kembali normal. Ini penting sehingga pelanggan kita tidak menunggu. Kalau memang putus pipanya dan ditaksir dalam waktu yang lama, kita juga harus beritahu sehingga dia harus menyediakan air lain, air cadangan, baik berupa pompa air atau sanyo ataupun lain sebagainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari tugas ini adalah konsep ini adalah PDAM terfokus pada kebutuhan dasar pelanggan air bersih, layanan pendukung dan proses pengiriman yang terstruktur membuat layanan lebih baik. Penting untuk terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Ya, di sini memang penting karena teknologi akan mempermudah kita dalam menjalin baik itu dalam pembayaran, tagihan air dan lain sebagainya.
Nah, ini kan kita fokuskan ke konsep kita melayani pelanggan. Lalu bagaimana konsep kita melayani tim kita? Tentu kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada tim kita, baik itu berupa tim dari lapangan, tim administrasi, tim yang bekerja eh, dalam struktur organisasi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan motivasi kepada mereka agar mereka selalu bersemangat dalam bekerja dan tidak memberikan hal-hal yang membuat mereka tidak semangat. Apa itu? Ya, kalau kita dalam perusahaan tidak memberikan gaji ataupun segala macam atau menunda dalam proses gaji, tentu mereka tidak semangat dalam bekerja. Nah, inilah tugas saya pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Saya Nazirin, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.